Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirat kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai dan menyimak dakwah ini pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini diberikan kelancaran, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah kita menyiapkan doa pertama, marilah kita lanjutkan dakwah yang akan kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul dakwah kita ini hari adalah pentingnya ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Seperti yang kita tahu, ibadah itu adalah setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Jadi manusia diciptakan Allah dengan 4 tujuan. Tujuan utama hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an ayat 56. Ibadah bukan hanya salat dan puasa, tetapi seluruh perbuatan yang ditingkatkan pada Allah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah berupa ibadah mada, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah khairu madhah, yaitu bekerja, belajar, menolong orang lain selama diingatkan karena Allah. Dengan ibadah, hidup kita menjadi ceria dan bermakna. Namun sayangnya banyak manusia yang lupa dunia dikejar-kejar, tapi akhirat ditinggalkan. Urusan pekerjaan ditamakan, urusan ibadah belakangan. Padahal dunia sementara, sedangkan akhirat selamanya. Makna ibadah dalam hidup. Ibadah itu luas maknanya, bukan hanya salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah, seperti bekerja mencari nafkah halal, bekerja menuntut ilmu, membantu orang tua, menolong bersama, menjaga lisan, menghormati tetangga. Semuanya bisa menjadi ibadah asalkan niatnya karena Allah. Kalau kita bekerja hanya karena gaji, maka kita hanya dapat gaji. Tapi kalau kita bekerja karena Allah, maka kita dapat gaji tambah pahala. Ibadah sebagai bentuk cinta kepada Allah. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi tak ada cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta seseorang, kita ingin dekat dengannya, kita ingin memberi yang terbaik, begitu pula kepada Allah. Salat itu tanda cinta, zikir itu tanda rindu, doa itu tanda butuh, taubat itu tanda sadar. Kalau hati jauh dari Allah, hidup terasa kosong, gelisah, kacau karena hati yang tenang hanya milik Allah yang selalu ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Salat adalah tiang agama.
Ibadah yang paling utama adalah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka hancurlah agamanya. Salat bukan hanya gerakan. Salat adalah latihan disiplin waktu, latihan sabar, latihan rendah hati, latihan meninggalkan hati. Salat mendidik kita agar hati selalu terhubung dengan Allah. Salat, coba bayangkan jika sehari kita melakukan salat, hati terasa keras, hidup tak tenang karena saat itulah Allah jauh dari hati kita. Ibadah juga termasuk puasa. Seperti latihan mengendalikan diri. Puasa bukan sekedar dengan apa, lapar atau haus, tapi melatih sabar, menahan amarah, menjaga lisan, simpati kepada fakir dan miskin. Orang yang tidak terbiasa puasa jiwanya lebih kuat, tidak mudah terbawa nafsu dan amarah, karena dia terbiasa sendiri. Zakat dan sedekah adalah memberikan harta. Sedekah bukan hanya mengeluarkan harta, justru menambah keberkahan. Allah menjanjikan apa saja yang kamu lakukan, Allah akan mengganti. Setelah ada konflik syukur karena dalam harta kita ada hak orang lain. Orang yang ingin bertakwa harusnya lembut. Orang yang ingin bersedekah harusnya lembut. Orang yang sering bersedekah karena tinggalnya dalam hatinya. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah. Karena sebagai alasan Al-Quran adalah sebagai kita baca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup kalau kita cari paduan kalau itu secara kualitas kemarilah Al-Quran. Itu ya. Baca, pahami, hafalkan satu ayat sehari lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengapa banyak orang lalai? Karena dia terlalu tinggal di dunia, malas, kurang sibuk, terlalu rehat, lingkungan yang dijauhkan dari agama. Itu sangat ya sama saya pernah juga kok kalau misalnya kayak kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tapi di dalam itu lebih baik daripada sama sekali kita tidak membacanya. Malahan kayak kita baca itu satu ayat walaupun tidak terbata-bata susah itu jauh katanya punya pahalanya karena kita sudah mau berusaha membacanya walaupun kita sudah kayak tidak kayak termakan pahalanya kan. Padahal kematian sangat dekat. Agar tidak itu jabatan tidak ikut karena tidak ikut dalam kematian. Dan itu hanyalah ibadah dan amal saleh. Cara menghidupkan ibadah sehari-hari kita dengan cara meluruskannya, tapi itu meluruskan niat, 2 menjaga salat tepat waktu, 3 membiasakan zikir, membaca Al-Quran walau sedikit, menjadi teman yang saleh, harapannya tidak mati. Dan terakhir itu berdoa agar diberi kekuatan iman. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, disebut kita untuk bila sendiri yang tidak ada yang mengatur kecuali amal ibadah kita.
Mari bertanya pada diri sendiri. Sudahkah salah kita jujur? Sudah kita ikhlas? Sudahkah kita bertaubat? Sudahkah kita menolong bersama? Kalau bukan, sekarang waktunya sebelum terlambat. Tujuan kita adalah ibadah. Tujuan kita adalah ibadah. Ibadah membuat hidup kita tenang. Ibadah membuat kita surga. Marilah kita perbaiki ibadah kita mulai hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat, ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja dakwah kita di hari. Dari materi yang saya sampaikan, apakah kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya dari yang tadi sudah disampaikan, ada yang benar bahwa sholat itu dapat menyatukan seseorang. Nah, menyangkut bagaimana yang sholat itu menyatukan seseorang, dengan cara apa? Seperti yang kita ketahui, sholat bukan hanya gerakan berdiri, ruku, dan sujud. Sholat adalah ibadah yang memiliki hati dan jiwa manusia. Karena itu, orang yang menjaga sholatnya dengan baik biasanya menjadi orang yang lebih langsung hidup dan mendapat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu dijaga dari perbuatan keji dan sifat. Artinya, sholat yang benar akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Pak, jawab dari pertanyaan. Apa kalau sholat kita benar-benar pasti dalam perlakuan yang keseharian itu kayak yang lebih terarah tuh mungkin kayak lebih satu ada seseorang kayak lebih sujud juga. Itu saja apa yang kita mencari untuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from